Part 79. Naira dan Novi sedang jalan-jalan di Mall C. Naira dan Novi sibuk dengan melihat-lihat tas dan pakaian. Naira yang melihat tas yang sangat bagus saat hendak mengambilnya, ada tangan lain yang juga mengambil tas itu. "Maaf, tas itu aku dulu yang mengambilnya," ujar Naira menatap pada sosok gadis yang berdiri di sampingnya, yang juga memegang tas yang dipegang oleh Naira. "Tapi aku sangat menginginkan tas ini," ujar wanita itu dengan tatapan yang memelas. Pada Naira melihat sosok wanita itu lekat-lekat. Dek, dada Naira tersentak. Bukankah wanita ini adalah adik Dimitri? "Alexa," gumam Naira dalam hati. Ambillah," ujar Naira menyerahkan tas itu pada Alexa. "Ah, terima kasih," ujar Alexa dengan gembira langsung membawa tas itu untuk dibayarnya. Berlalu dari hadapan Naira. Padahal Naira ingin menanyakan apa benar dia adik Dimitri. "Nay, kenapa lo kasih tas tadi?" tanya Novi yang memang sedari tadi memperhatikan Naira yang sedang berbicara pada sosok wanita di sampingnya. "Sudahlah, tidak apa-apa," ujar Naira. "Tapi lo suka sama tasnya. Kalau aja dia tahu lo itu istri dari Tuan Kenzo, pemilik mall ini, apa masih berani dia merebut tas itu?" gerutu Novi. "Udah yuk kita makan dulu," ajak Naira. Naira dan Novi pun menuju tempat makan yang ada di mall tersebut. Deret-deret, suara ponsel Naira berbunyi. "Halo, kau di mana?" tanya Kenzo. "Yakin kau tidak tahu aku di mana?" tanya balik Naira. Naira tahu pasti para pengawal pribadinya itu sudah memberitahukan di mana dia berada. "Jika sudah selesai, kau harus langsung pulang," perintah Kenzo pada Naira. "Baiklah Tuan Kenzo," gumam Naira sambil menutup ponselnya. Tut, 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 terdengar suara ponsel yang sudah ditutup. "Dasar gadis bodoh, selalu menutup ponselnya tanpa selesai aku bicara," gerutu Kenzo. "Itu Tuan Kenzo, Nay?" tanya Novi. "Iya," jawab Naira pendek. "So sweet banget sih," gumam Novi. "Apaan sih lo?" ujar Naira sambil memukul lengan Novi. "Nay, kenalin dong sama cowok yang mirip-mirip dengan Tuan Kenzo, please," ujar Novi. "Cowok mirip Kenzo? Kenapa nggak sama Kenzo aja sekalian?" ujar Naira dengan entengnya. Plak, suara tangan Naira yang dipukul oleh Novi. "Lo tuh kalau ngomong suka sembarangan," pakik Novi. "Sakit tahu Nov, lagi kan gue cuma bercanda," sungut Naira. Tapi tunggu, ada kok cowok yang mirip Kenzo." Naira mengingat wajah Jimmy sambil tersenyum. "Siapa?" tanya Novi dengan semangat. "Jimmy. Mereka itu udah kayak anak kembar. Di mana ada Kenzo, pasti ada Jimmy," ujar Naira sambil menahan tawa, mengingat semua perilaku Jimmy dan Kenzo yang sama-sama misterius. "Kapan lo mau kenalin gue sama Jimmy?" tanya Novi. Kapan ya? Kapan-kapan deh, kalau gue inget." Tawa Naira mengeras saat menggoda Novi. "Ish, kau ini Nay," gerutu Novi. "Alexa, kau dari mana?" tanya Dimitri pada Alexa dengan sangat khawatir. "Aku baru saja jalan-jalan membeli tas ini. Cantik kan tasnya, Kak?" tanya Alexa memperlihatkan tas barunya pada Dimitri. "Alexa, kau itu membuatku khawatir. Kita baru saja sampai, tapi kau malah sudah pergi jalan-jalan," ujar Dimitri. "Kak, besok aku akan menemui Kenzo," ujar Alexa pelan. "Alexa, sudah kukatakan beribu kali, lupakan Kenzo," ujar Dimitri dengan tegas. "Aku tidak bisa melupakannya, Kak. Apalagi sekarang Kenzo sudah bercerai dengan Angel. Ini kesempatan bagiku untuk memulai dari awal dengan Kenzo," ucap Alexa. "Kau tidak mengerti Alexa. Sekalipun Kenzo sudah bercerai dari Angel, tapi Kenzo sudah memiliki wanita yang dia cintai,"
ujar Dimitri dengan menahan emosinya. Siapa wanita itu? Kenzo tidak pernah mengatakan di media kalau dia sudah punya kekasih yang dicintainya. Alexa semakin meninggikan suaranya. Kenzo tidak pernah mempublikasikannya karena dia sangat mencintai wanita itu. Kenzo ingin melindunginya dari semua orang yang berniat jahat padanya. Apa kau tidak mengerti juga yang kukatakan? Geram Dimitri. Dimitri tidak habis pikir dengan Alexa. Sudah sering dia memperingati adiknya itu. Tapi adiknya itu sangat keras kepala. Kalaupun Kenzo sudah memiliki kekasih, aku akan merebutnya, Kak. Karena ini tidak adil bagiku. Kalau saja aku tidak mengalami kecelakaan, mungkin saat ini kami sudah menikah. Ujar Alexa menahan tangisnya. Kau tidak pernah tahu bagaimana perasaanku, Kak. Kau tidak pernah tahu rasa jatuh cinta. Ujar Alexa. Kau bilang aku tidak pernah jatuh cinta. Bahkan saat ini aku sangat mencintai seorang gadis. Tapi aku sadar dia sudah menjadi milik orang lain. Maka dari itu aku pun mundur. Ujar Dimitri sambil membelai rambut panjang Alexa. Ingat, cinta tidak harus saling memiliki, gumam Dimitri. Tapi ini tidak adil bagiku, Kak, teriak Alexa. Ini sudah takdir, sayang. Kau tidak berjodoh dengan Kenzo. Ujar Dimitri penuh rasa kasih sayang pada Alexa. Tidak memperdulikan omongan Dimitri, Alexa pergi meninggalkannya. Menuju kamarnya, di kamarnya Alexa menangis dengan sangat kencang. Aku tidak peduli, aku hanya ingin satu kesempatan untuk mengambil kembali cinta yang seharusnya jadi milikku. Gumam Alexa. Alexa sudah berdandan dengan sangat cantik. Tujuannya hanya satu, yaitu menemui Kenzo. Dimitri yang sedang bekerja tidak mengetahui bahwa hari ini Alexa akan menemui Kenzo. Sesampainya di gedung Kenzo, Alexa langsung masuk ke dalam gedung itu, menemui Kenzo. Saat diberitahu oleh resepsionis bahwa ada Alexa yang ingin menemui Kenzo, semula Kenzo ingin menolaknya. Namun ia teringat bahwa Alexa kecelakaan pun ada dirinya yang turut andil di dalamnya. Alexa diantar oleh sekretaris kedua Kenzo, karena Jimmy sedang tidak ada di tempat. Begitu masuk, Alexa melihat Kenzo yang berada di depannya. Orang yang sangat dicintainya dan dirindukannya kali ini ada di hadapannya. Alexa langsung memeluk tubuh Kenzo. Kenzo yang mendapatkan pelukan hanya diam saja tidak membalas pelukan Alexa. Kenzo, aku sangat merindukanmu, tutur Alexa dengan air mata yang sudah menetes. Kenzo yang melihat Alexa menangis hanya terdiam. Diambilnya sapu tangannya mengelap air mata itu. Bagaimanapun, Alexa pernah ada dalam hidupnya, yang pernah hampir mencuri hatinya. Bagaimana kabarmu? Tanya Kenzo, langsung mempersilahkan Alexa masuk untuk duduk di atas sofa. Aku baik, bagaimana kabarmu? Kenapa kau tidak pernah menengokku? Tanya Alexa dengan wajah sedihnya. Alexa, Kenzo tidak tahu harus berkata apa. Walaupun Kenzo terkenal dingin, namun Alexa pernah ada di hidupnya. Seseorang yang menemaninya di saat terpuruk karena dikhianati oleh Angel. Dan tidak dipungkiri bahwa Alexa pernah punya tempat di hatinya. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan yang bersedih-sedih. Karena akhirnya aku sudah bertemu denganmu. Itu sudah cukup bagiku, ujar Alexa dengan tersenyum manis. Senyuman yang pernah menarik hati seorang Kenzo. Naira yang kini sedang di gedung perkantoran Kenzo terdiam. Ia bingung jika ditanya oleh resepsionis menjawab apa. Sedangkan dirinya yang sebagai istri Kenzo tidak diketahui oleh orang lain. Dari belakang, Jimmy melihat sosok Naira yang sedang bingung. Nyonya, Anda datang kemari. Kenapa tidak memberitahu Tuan Kenzo atau padaku? Tanya Jimmy. Ish, kau ini membuat aku kaget saja, ujar Naira sambil mengelus dadanya. Aku ingin bertemu Kenzo karena suntuk di rumah. Apa aku boleh bertemu dengannya di kantor? Tanya Naira. Tentu saja boleh.
Kau kan istri Tuan Kenzo, ujar Jimmy tersenyum pada Nyonya Naira. Nyonya, ikutlah denganku, ujar Jimmy membawa Naira ke depan resepsionis. Kalian lihatlah dan ingatlah, Nyonya yang berada di sampingku ini namanya Nyonya Naira. Dia adalah karyawan baik dari Tuan Kenzo. Jika dia kemari lagi, kalian langsung mempersilahkannya masuk. Mengerti? Perintah Jimmy. Para resepsionis itu pun langsung menganggukkan kepalanya. Dia mengerti walaupun ada berbagai pertanyaan di benak mereka tentang sosok Naira itu. Naira pun tersenyum kikuk ke arah mereka. Lalu Jimmy membawa Nyonya Naira masuk ke dalam lift khusus presidir menuju ruangan Tuan Kenzo. Sementara di dalam ruangan Kenzo, Alexa masih terus berusaha menarik perhatian dan cinta dari Kenzo. Alexa banyak bercerita tentang dirinya yang bangun dari koma dan berusaha bangkit kembali. Kenzo yang mendengarkan Alexa berbicara hanya mendengarkannya. Ada sedikit rasa bersalah pada diri Kenzo. Jika saja Alexa tidak pernah dekat dengannya, maka Angel tidak akan menyakitinya. Apa kau merindukanku? Tanya Alexa menatap pada mata Kenzo dengan dalam. Alexa, itu semua hanya masa lalu. Aku sudah punya kehidupanku sendiri saat ini, ujar Kenzo yang menatap balik pada mata hijau Alexa. Kehidupanmu sendiri? Apa maksudmu kau sudah mencintai wanita lain? Tanya Alexa menahan rasa sakit di hatinya. Aku sudah menikah dengan wanita yang sangat aku cintai. Jadi, aku mohon padamu, bangkitlah dari masa lalumu. Tatalah masa depanmu, ujar Kenzo membelai rambut dan menenangkan Alexa yang sudah menangis. Tapi aku mencintaimu, Kenzo. Beri aku kesempatan sekali saja untuk memenangkan hatimu kembali, pinta Alexa sambil mencium bibir Kenzo. Kenzo yang mendapatkan ciuman mendadak dari Alexa pun terkaget dan langsung melepaskan ciuman Alexa. Suara deheman Jimmy membuat Kenzo dan Alexa menatap ke arah Jimmy. Dan betapa kagetnya Kenzo, ternyata di sisi Jimmy ada Naira yang sudah melihat semuanya sedari tadi.